Pemirsa Metro TV Lampung, di segmen kali ini kita akan membahas berita apa saja yang hits dan trending topik di multi-platform Lampung Pos. Mulai dari lampos.co, lampungpos.id, serta 100fm.id. Saat ini sudah ada 5 berita trending topik di lampos.co diantaranya. 2 oknum mantan kepala kampung di Waikanan diduga korupsi dana desa. Pengidap ISPA di Apung Timur tembus 100 anak setiap bulan. Hari kedua pendaftaran PPDB 2023 tingkat SMP jalur zonasi minim peminat. Belum ditemukan kasus antrak, Disbunak minta warga Pesawaran segera lapor jika ada gejala. Dan terakhir, 26 peristiwa cuaca ekstrim terjadi di pesisir barat sepanjang 2023. Baik, Bang Barboy, apa yang menarik Bang di lampos.co kali ini? Iya, soal bagaimana tadi PPDB SMP ya Mbak ya, 2023 tadi yang sepi peminat ya. Jadi hari kedua ini sejak pembukaan hari pertama kemarin sampai saat ini memang untuk jalur zonasi masih sepi ya, penerimaan peserta didik baru khususnya di tingkat SMP Bandar Lampung ya. Jadi memang ini ada beberapa keluhan dari SMP 9, kemudian juga SMP 25. Jadi mereka mengeluhkan kalau kemarin sebelum pandemi masih banyak jalur zonasi ini, bahkan sampai menyokong 50% jalur zonasi. Tapi sejak akhir pandemi mulai berakhir itu, setahun ini dia mulai menurun ya, menurun soal jalur zonasi ini. Jadi memang ya banyak kenapa sampai menurun, banyak alasan yang digunakan, adanya mungkin orang tertarik pada jalur afirmasi yang lain seperti jalur bina lingkungan, seperti itu juga menjadi ini tersendiri ya. Jadi memang hal-hal semacam itu menjadi tantangan untuk sekolah SMP kita dalam pekan ini ya. Jadi memang jalur zonasi sampai sejauh ini belum menunjukkan peminat yang cukup antusias ya, masih 20-an orang gitu ya di tiap SMP, padahal harapannya tentu saja ada sampai ratusan gitu ya. Jadi memang ini masih belum terlihat ya, masih sepi peminat. Kemudian apalagi Bang Barboy yang menarik di lampos.co kali ini Bang Barboy? Ya, soal bagaimana antisipasi dari Disbunak Pesawaran ya, soal kalau walaupun belum ditemukan kasus antrak di sana gitu, tapi kalau terlihat ada gejala antraks pada hewan itu tiba-tiba ada penyakitnya atau kita tidak tahu, itu belum diperiksa, itu perlu ada antisipasi dari pihak Disbunak. Itu kita apresiasi bagaimana Disbunak juga mengharapkan partisipasi yang aktif dari masyarakat ya, untuk segera melapor kalau ada hewan ternak yang bergejala antrak gitu pun, ataupun hewan ternak yang ada penyakit gitu ya, itu langsung dilaporkan segera. Jadi memang harus ada kesinambungan ya, harus ada sinergi antara warga dan dinas pemerintah, dalam hal ini dinas peternakan ya, dinas peternakan. Oke, baik Bang Barboy, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke lampungpos.id yang pertama. Kenaikan harga kebutuhan pokok sebagai penyumbang inflasi. Ketersediaan obat HIV di Lampung. Kecelakaan kerja di lift sekolah Az-Zahra Bandar Lampung, dan terakhir pembersihan sampah pesisir pantai Sukaraja. Bang Boy, apa Bang Boy yang menarik di lampungpos.id kali ini Bang? Iya, soal kenaikan harga ini Mbak ya, hampir semua kita menyoroti ini ya, warga ya, masyarakat yang langsung terdampak ya, karena ya kita tahu bagaimana harga kebutuhan pokok itu terus melonjak ya, apalagi kondisi kita saat ini juga, kondisi ekonomi kita juga ya walaupun masih stabil, tapi ya semuanya penuh kewaspadaan gitu ya, kewaspadaan seperti itu, walaupun ekonominya stabil gitu ya, belum, tapi kan harga itu terus melonjak gitu kan. Itu yang membuat kita harus waspada, antisipasi bagaimana inflasi tiba-tiba mengancam makin melonjak lagi harga kebutuhan pokok itu. Ini memang patut kita waspadai, patut kita kita itu harus mengencangkan ikat pinggang lah. Kita harus mengencangkan ikat pinggang karena kondisi yang tidak pasti ini gitu, dalam artian harga-harga ini udah pasti akan melonjak terus gitu. Sementara
mungkin kehidupan kita hanya begitu-gitu saja ya, ataupun pendapatan tidak ada meningkat gitu ya, seperti itu. Nah ini yang perlu diwaspadai juga, maksudnya diantisipasi dengan mengencangkan ikat pinggang seperti itu sih. Oke, baik Bang Babai, kita beralih. Pemirsa Metro TV Lampung, kita beralih ke sai100fm.id yang pertama. Juicy Luici rilis lagu Sayangnya Sensasi Sendirian usai berpisah dari pasangan. Taylor Swift rilis album re-record berjudul Speak Now. Film Shaolin Soccer akan dibuat versi perempuan disutradarai Stephen Chow. Manga tentang ayah Naruto, Minato Namikaze akan dirilis di Amerika Serikat. Park Bo Gum akan debut Taylor musikal Let My Fly. Oke, Bang Barboy, apa Bang Bor yang menarik di sai100fm.id kali ini? Iya, kalau saya soal Shaolin Soccer yang disutradarai versi perempuan ya, wah itu menarik sekali bagi saya. Shaolin Soccer yang disutradarai oleh Stephen Chow langsung ya kita tahu film ini memang film yang legendaris, komedi, olahraga, itu bercampur aduk ya, komedi, olahraga, juga bagaimana inspirasional juga. Kita lihat bagaimana ya Stephen Chow memang aktor legendaris yang benar-benar ini ya berkarakter kuat. Jadi memang dalam memerankan Shaolin itu Stephen Chow memang seperti dalam film-filmnya selalu ada unsur komedi. Yang namanya Stephen Chow ini juga salah satu aktor Mandarin favorit saya. Jadi memang ada saja yang dia tawarkan gitu ya. Kali ini dia mau menawarkan Shaolin Soccer versi perempuan. Kita lihat sendiri Shaolin Soccer yang sebelumnya saja versi perempuannya saja gundul gitu ya, dengan ilmu yang luar biasa gitu kan. Tapi memang itulah Stephen Chow selalu menghadirkan yang baru karena film itu betul-betul meledak ya. Bahkan sampai ke tingkat global ya, tingkat dunia. Dari sini justru aktor-aktor Hong Kong itu mendapat penghargaan di tingkat global gitu, karena film ini salah satu film box office yang menyedot perhatian masyarakat internasional juga gitu ya. Jadi ya ditunggu lagi gitu versi perempuannya ya, apakah seperti gambarannya mungkin perempuannya botak gitu. Tapi melalui tulisan tadi dari 100 FM itu kita lihat bagaimana Stephen Chow juga merekrut gitu ya, siapa saja perempuan-perempuan yang siap untuk bermain bola. Bermain bola itu silakan, sudah ada CV-nya, silakan dikirim ke surat elektronik ke alamat email yang sudah tertera ya, mediacv@gmail.com kalau saya tidak salah. Jadi itu sudah dipasang. Dia berharap ada antusiasme dari perempuan dari berbagai negara gitu. Kalau memang tertarik nanti akan dites, silakan aja didaftarkan CV-nya gitu. Kalau memang tertarik punya kemampuan olahraga, maksudnya kemampuan bermain bola, silakan aja kirimkan ke alamat CV ya, ke alamat email yang dimaksud oleh Stephen Chow. Jadi memang ini dia berharap ada antusiasme juga dari perempuan berbagai negara untuk turut menyemarakan meramaikan bagaimana perhelatan Shaolin Soccer versi perempuan ini. Semoga film Shaolin Soccer yang versi perempuan ini kembali meledak seperti tahun-tahun sebelumnya ya, Bang. Iya, bahkan diharapkan bisa lebih karena membawa nama perempuan itu salah satu ini juga kan yang kita patut apresiasi. Dia bisa sampai sejauh itu dia berpikir soal perempuan gitu. Jadi dia tetap menghargai perempuan itu sih. Baik, Bang Barboy, terima kasih sudah hadir di studio Metro TV Lampung. Pemirsa Metro TV Lampung, demikianlah tadi bedah tajuk Lampung Pos kali ini. Jangan lupa untuk update informasinya dengan membaca Harian Umum Lampung Pos, serta kunjungi websitenya di lampos.co, lampungpos.id, dan dengarkan Sai 100 FM, dan kunjungi juga sai100fm.id. Saya Nurjana bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.